Shalom, selamat pagi anak ibu semuanya. Apa kabarnya hari ini nak? Semoga tetap dalam keadaan sehat ya. Ya, kita lanjutkan pembelajaran kita hari ini tentang macam-macam gaya ya nak ya. Nah sebelum belajar seperti biasa, kita berdoa terlebih dahulu dan menyanyikan lagu wajib nasional ya nak ya. Oke, sudah selesai. Nah di sini kompetensi dasar pelajaran kita hari ini ada dua ya sayang ya. 3.3 mengidentifikasi macam-macam gaya, yaitu gaya otot, gaya listrik, gaya magnet, gaya gravitasi, dan gaya gesek ya. Lalu yang kedua, 4.3 yaitu mendemonstrasikan manfaat gaya dalam kehidupan sehari-hari ya. Misalnya gaya otot, gaya listrik, gaya magnet, gaya gravitasi, dan gaya gesekan ya. Nah, lalu indikatornya di sini ada 4 ya. Yang pertama, 3.31 memahami pengertian gaya. Lalu yang kedua, 3.2 menjelaskan pengertian gaya. Yang ketiga, 4.31 menyebutkan manfaat gaya dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang terakhir yaitu 43.2 mempresentasikan manfaat gaya dalam kehidupan sehari-hari. Ya, nah ya. Nah, selanjutnya tujuan pembelajaran kita hari ini adalah ya, ada dua. Yang pertama, setelah melakukan percobaan, siswa mampu menjelaskan pengertian gaya dengan tepat. Lalu yang kedua, setelah melakukan pengamatan dan diskusi, siswa mampu menjelaskan pengertian gaya otot dan pengaruhnya terhadap benda dengan tepat. Ya, nak? Nah, kita masuk materi. Ya, adakah anak ibu yang tahu apa persamaan dari ketiga gambar ini? Ya, perhatikan gambar ini. Ya, ada yang tahu sayang? Iya, benar sekali ya sayang. Nah, dari ketiga gambar ini kita dapat menarik persamaan ya, bahwa pedatinya dan alat ini semuanya bergerak karena adanya tarikan dari hewan-hewan ini ya, dari kuda, kerbau dan sapinya ya. Jadi mereka bergerak karena adanya tarikan ya. Nah, lalu perhatikan gambar berikut. Nah, hal ini boleh kamu lakukan di rumah ya. Coba lakukan di rumah karena di rumahmu mungkin ada meja ya. Kalau tidak ada meja, kursi juga boleh ya, nah. Perhatikan ya. Boleh kamu lakukan seperti yang ada di gambar ya, sayang. Ya, oke. Ini tadi mejanya bergerak ke arah kanan setelah adanya dorongan ya. Nah, lalu yang kedua yang dapat kamu lakukan di rumah, kamu praktekkan atau boleh juga kamu diskusikan ya. Ambil selembar kertas ya. Lalu kertas itu kamu remas-remas ya. Coba kamu remas-remas apa yang terjadi. Iya, itu kertasnya berubah bentuk ya menjadi bulat ya. Nah, lalu di sini ada gambar yang ketiga ya. Ini adalah pohon kelapa ya. Biasanya kalau pohon itu kalau sudah matang buahnya dia akan jatuh ke bawah ya. Perhatikan ya gambarnya ya. Iya, buah kelapanya jatuh ke bawah ya. Ini disebut dengan gaya gravitasi ya nak ya. Nah, lalu berdasarkan gambar ini tadi sayang, yang sudah kamu praktekkan sendiri di rumah, apa yang dapat kamu tarik kesimpulan? Apa itu gaya? Setelah kamu memperhatikan gambar yang pertama tadi dan gambar ini. Iya, gaya adalah tarikan atau dorongan yang menyebabkan benda bergerak dari posisinya semula dan merubah bentuk benda ya. Ini apa tadi? Dorongan yang menyebabkan benda bergerak ya. Ini tadi contohnya. Ya, meja yang ketika mendapatkan dorongan ke arah kanan maka dia bergerak ke arah kanan. Ya, terus benda bergerak dari posisinya semula. Itu tadi contohnya adalah pedati tadi yang ditarik oleh kuda ya. Nah, lalu merubah bentuk benda, ini dia. Merubah bentuk benda kertas yang tadinya bentuknya persegi berubah menjadi bulat ya, Nak ya. Nah, selanjutnya di sini ada gambar ya. Di sini ada gambar orang yang sedang menarik tali ya. Apakah anak-anak ibu dapat mengetahui ini adalah contoh dari gaya apa? Nah, di sini ada magnet ya. Di sini ada koin. Ini contoh apa, Nak? Gaya apa? Coba diskusikan dulu dengan teman-temanmu. Ayo, ada yang tahu? Iya, benar ya sayang ya. Nah, di sini tadi kalau orang menarik tali, dia otomatis menggunakan gaya otot ya. Nah, lalu di sini kalau besi ini, besi magnet ya, mana koin besi ini didekatkan ke magnet, maka dia akan mendekat arahnya ke arah
magnet ya nak ya. Nah, ini tadi ada contohnya ya, gaya otot, gaya magnet. Nah, lalu di mana gaya listriknya, Bu? Nah, perhatikan ini. Ini tadi ya, bergerak dia. Oke, gaya otot tadi. Nah, ini adalah contoh dari gaya listrik, yaitu bola lampu yang menyala karena dia mendapatkan aliran listrik dari, iya, karena ada aliran listrik yang melewatinya, makanya bola lampu ini bisa menyala. Nah, ini tadi magnet ini akan menarik koin, ya, mendekat, ya. Perhatikan arah panahnya ya. Jadi koin ini nanti mendekat ke arah magnet. Tapi harus diingat ya, nak, yang dia akan melekat ke arah magnet harus ada benda-benda yang terbuat dari logam ya. Nah, lalu selanjutnya di sini kamu dapat menyimpulkan berdasarkan gambar-gambar tadi apa saja macam-macam gaya ya. Yang pertama yaitu gaya otot ya, adalah gaya yang timbul karena aktivitas otot ya. Contohnya mendorong mobil. Ya, ini bisa dilakukan dengan orang yang memiliki kekuatan yang super ya, atau yang kuat ya, yang luar biasa, atau menggendong adik ya. Kalau ini kamu bisa lakukan di rumah ya. Nah, lalu yang kedua gaya gravitasi, yaitu gaya yang disebabkan oleh gaya tarik bumi. Contohnya buah apel yang jatuh dari pohonnya. Nah, selanjutnya yang gaya listrik ya, yaitu gaya yang ditimbulkan oleh benda-benda yang bermuatan listrik. Contohnya lampu bolam yang menyala ketika ada aliran listrik yang melewatinya, atau juga televisi di rumahmu ya, kalau ada listriknya yang melewatinya dia akan menyala. Lalu yang keempat, gaya magnet, yaitu gaya yang timbul karena tarikan magnet terhadap benda yang terbuat dari logam ya. Contohnya paku yang didekatkan pada magnet akan tertarik oleh magnet ya. Lalu yang terakhir, gaya pegas adalah gaya yang terjadi akibat tarikan atau dorongan terhadap benda yang menggunakan pegas ya. Contohnya karet gelang dan ketapel ya. Ini anak-anak ibu yang perempuan sudah pasti tahu ya. Kalau ini ketapel, anak laki-laki pasti ada yang sudah pernah bermain ketapel ya nak ya. Jadi ini adalah macam-macam gaya yang bisa kamu temui di rumahmu ataupun di lingkungan sekitarmu, dan biasa juga bisa kamu lakukan ya nak ya. Nah, dari pelajaran itu kita dapat menarik kesimpulan ya nak ya. Pengaruh gaya terhadap benda ada 4 ya. Yang pertama, benda yang diam menjadi bergerak. Contohnya gerobak yang ditarik. Yang kedua, benda yang bergerak menjadi diam. Contohnya pada saat sepeda yang dikendarai direm, maka gerak sepeda menjadi lambat dan akhirnya berhenti. Lalu yang ketiga, benda berubah bentuk. Contohnya balon yang ditekan menjadi berbagai bentuk. Lalu yang keempat, benda bergerak berubah arah. Ya, contohnya saat bola yang menggelinding ditendang, bola berubah arah karena adanya gaya yang diberikan terhadap bola ya nak ya. Nah, selanjutnya kita masuk kesimpulan juga ya dari penutup pelajaran kita hari ini. Kita dapat menyimpulkan bahwa pengertian gaya berdasarkan contoh-contoh tadi, gaya adalah tarikan atau dorongan yang menyebabkan benda bergerak, berubah bentuk, dan berubah arah. Ya, lalu macam-macam gaya tadi ada 5, gaya gesek, gaya gravitasi, gaya otot, gaya listrik, dan gaya magnet. Ya, lalu yang terakhir, bahwa gaya otot memiliki kegunaan dalam kehidupan sehari-hari manusia ya, baik itu tadi seperti menggendong tas, ya, ataupun mengangkat apa? Iya, mengangkat air ya, yang bisa kamu lakukan di rumah ya nak ya, ataupun ketika kamu menarik sesuatu ya. Nah, selanjutnya dari pelajaran hari ini, Ibu berharap anak-anak Ibu dapat mengetahui apa itu pengertian gaya, macam-macam gaya, dan gaya otot, dan apa itu kegunaannya dan manfaatnya dalam kehidupan kita sehari-hari, nak ya. Nah, selanjutnya di sini ada tugas dari Ibu ya. Kerjakan di buku latihanmu ya, nak ya. Ada gambar di sini. Nah, Ibu hanya minta 5 saja ya. Silakan kamu buat kegiatan dan aktivitas apa yang kamu lakukan dan apa hasilnya. Gaya apa yang dihasilkan dari aktivitas yang kamu lakukan. Ya nak ya, kalau sudah selesai, kirimkan ke WA pribadi Ibu ya nak. Kerjakan dengan maksimal dan sebaik mungkin ya sayang, dengan penuh tanggung jawab. Ya, sebelum kita akhiri pelajaran kita hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya nakku. Kita berdoa ya nak, menurut agama dan kepercayaan masing-masing ya. Doa selesai. Ya, cukup sekian dulu pelajaran kita hari ini ya nak. Tetap jaga kesehatan, ingat 5M. Ya, jangan lupa ya, tetap jaga kesehatan, ini masih pandemi ya sayang ya. Sampai ketemu di pembelajaran kita selanjutnya. Selamat pagi, dadah sayang, dadah, sehat selalu.